Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Sulistianti Suci dari kelas MJ 220 dengan nomor NIK 250201011319. Dengan mapel Statistik Ekonomi dan Bisnis, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan soal dan jawaban saya dari materi probabilitas, yaitu lengkap dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama kita bahas yaitu pendekatan klasik dan relatif, yaitu dasar menghitung peluang satu kejadian. Yang nomor 2 yaitu hukum penjumlahan, yaitu kejadian terpisah finalis kejadian yang bisa overlap. Yang ketiga yaitu hukum perkalian, yaitu kejadian bebas, independen, dan bersyarat dependen. Yang keempat yaitu teorema Bayes. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, yaitu peluang klasik, tinggal dibagi saja. PA sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Soal yang pertama yaitu Vero punya satu set kartu remi. Isi dari kartu remi tersebut yaitu 52 kartu. Dia ambil satu kartu secara acak. Berapa peluang dapat kartu as? Di sini saya akan menjawab dengan cara saya, yaitu kita cari dulu dua angka penting, yaitu jumlah kartu as dan total kartu. Jumlah kartu as dalam satu set kartu ada 4. As sekop, as hati, as wajik, dan as keriting. Total kartu adalah 52, tinggal kita masukkan ke rumus. P, as sama dengan 4 dibagi 52 sama dengan 1/13 atau 1/13 sama dengan 0,077 atau sekitar 7,7%. Yang kedua yaitu pendekatan relatif. Peluang relatif itu sama dengan berdasarkan data yang udah kejadian, yaitu rumusnya PA sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Yaitu soalnya, toko buket bunga punya usaha kecil-kecilan. Dari 200 transaksi bulan ini, ternyata 150 transaksi itu pembeli cewek. Berapa peluang pembeli berikutnya cewek juga? Untuk jawaban dan caranya yaitu beda dari pendekatan klasik. Di sini kita nggak menebak-nebak kayak tadi, kita pakai data historis yang beneran kejadian. Jumlah peristiwa atau pembeli cewek yaitu 150, total percobaan atau total transaksi pembeli yaitu 200, pembeli cewek sama dengan 150 dibagi 200 sama dengan 0,75 atau 75%. Artinya dari data yang ada, kemungkinan pembeli berikutnya cewek itu lumayan gede, 3 dari 4 orang. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam hukum penjumlahan. Kejadian terpisah atau mutually eksklusif. PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Dipakai kalau A dan B nggak bisa kejadian bareng. Soalnya yaitu sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang muncul data mata dadu 2 atau 5. Jawaban dan caranya yaitu cari kejadian terpisah. Nggak mungkin dadu nunjukin 2 dan 5 sekaligus dalam satu lemparan. Jadi ini pas pakai rumus ini, P mata dadu 2 sama dengan 1/6, P mata dadu 5 sama dengan 1/6, P2 atau 5 sama dengan 1/6 plus 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 atau 33%. Jadi ada peluang 1 dari 3 kali lemparan hasilnya bakal dapat 2 atau 5 dadu. Untuk kejadian bersama non-mutually eksklusif yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Dipakai kalau A dan B bisa kejadian bareng atau bersamaan. Dari soal yaitu dari 50 mahasiswa Unsia, 20 orang ikut komunitas UMKM, 15 orang jago statistik, dan 8 orang ikut kedua-keduanya. Kalau dipilih satu mahasiswa acak, berapa peluang dia ikut UMKM atau jago statistik? Untuk jawaban dan caranya, beda sama soal dadu tadi. Ini ada kemungkinan satu orang masuk ke dua kategori sekaligus ataupun overlap, makanya harus dikurangi biar nggak dihitung double. Untuk caranya yaitu P UMKM sama dengan 20 bagi 50, P jago statistik sama dengan 15 bagi 20. Untuk kedua-duanya yaitu 8/50 atau 8 bagi 50, P UMKM gabungan atau
statistik sama dengan 20 bagi 50 ditambah 15 bagi 50 dikurangi 8 bagi 50 sama dengan 27 bagi 50 atau 0,54 atau 54% jawabannya. Jadi lebih dari 10 mahasiswa, 54% itu masuk salah satu atau kedua kategori tadi. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam hukum perkalian, yaitu kejadian bebas independen. PA irisan B sama dengan PA kali PB kejadian A nggak ngaruh ke peluang kejadian B. Soalnya yaitu sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang dapat gambar G di lemparan pertama dan gambar G lagi di lemparan kedua? Jawabannya yaitu lemparan pertama nggak ngaruh sama sekali ke hasil lemparan kedua. Makanya ini disebut independen alias bebas. PG di lemparan pertama yaitu 1 bagi 2, PG di lemparan kedua yaitu 1 bagi 2, dan PG dan G sama dengan 1 bagi 2 kali 1 bagi 2 sama dengan 1 bagi 4, sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi peluang dapat gambar 2 kali berturut-turut cuma 1 dari 4 kali percobaan. Hukum perkalian kedua yaitu kejadian bersyarat atau dependen. PA irisan B sama dengan PA kali PB setelah terjadinya A, kejadian B dipengaruhi hasil kejadian A. Soalnya yaitu dalam kotak ada 10 bunga mawar dan 4 bunga tulip. Diambil 2 bunga berturut-turut tanpa dikembalikan, berapa peluang dapat mawar diambil pertama dan mawar lagi di ambilan kedua? Jawabannya yaitu ambilan pertama ngaruh ke ambilan kedua. Soalnya bunga yang udah kita ambil nggak dibalikin lagi. Total bunga berkurang, komposisinya juga berubah. P mawar pertama yaitu 6/10 atau 6 bagi 10. Setelah 1 mawar diambil, sisanya jadi 9 bunga dengan 5 mawar. P mawar kedua setelah terjadinya mawar pertama sama dengan 5 bagi 9, P mawar irisan mawar sama dengan 6 bagi 10 dikali 5 bagi 9 sama dengan 30 bagi 90 sama dengan 1 bagi 3 atau sama dengan 0,33 atau bisa kita bulatkan sebagai 33%. Jadi peluang dapat mawar 2 kali berturut-turut itu sekitar 33%. Nah, kita sudah masuk ke dalam teorema Bayes. Bayes sama dengan updatean peluang pas ada info terbaru. Untuk rumusnya yaitu PA1 setelah terjadinya B sama dengan PA1 dikali PB setelah terjadinya A1 dibagi PA1 dikali PB setelah terjadinya A1 ditambah lagi PA2 dikali PB setelah terjadinya A2. Untuk soalnya yaitu sebuah toko buket punya 2 supplier bunga. Supplier pertama dikirim 60% dari stok dengan 5% bunga cacat. Supplier kedua kirim 40% stok bunga dengan 10 bunga cacat. Kalau diambil 1 bunga dan ternyata cacat, berapa peluang bunga itu dari supplier pertama? Untuk jawabannya yaitu ini kan soal khas Bayes ya. Nah, udah tahu hasilnya bunga cacat, terus mau nebak balik asal-usulnya dari supplier mana. Untuk PA1 sama dengan 0,5 supplier pertama, PA2 sama dengan 0,4 supplier kedua. Untuk PB, setelah terjadinya A1 sama dengan 0,05 cacat dari supplier pertama. Untuk PB, setelah terjadinya A2 sama dengan 0,10 untuk cacat dari supplier 2. Nah, untuk PA1 setelah terjadinya B sama dengan 0,6 kali 0,05 dibagi 0,6 dikali 0,05 ditambah 0,4 dikali 0,10 sama dengan 0,03 dibagi 0,03 ditambah 0,04 sama dengan 0,03 dibagi lagi 0,07 sama dengan 0,43 atau bisa dibulatkan menjadi 43%. Jadi walaupun supplier pertama kirim stok lebih banyak, peluang bunga cacat itu asal dari supplier pertama yaitu 43%.
lebih kecil dari supplier per 2, yaitu 57%. Karena tingkat cacatnya emang lebih tinggi dari supplier per 2. Nah, di sini saya mempunyai ringkasan secara cepat, yaitu kapan memakai rumus dan yang mana rumusnya. Kan terkadang kita kebingungan nih kalau kita mencari rumus, banyak banget kan. Yang pertama yaitu klasik atau relatif. Itu kita bisa mencari peluang dasar dari satu kejadian. Itu PA sama dengan kejadian dibagi total. Untuk rumus yang kedua yaitu penjumlahan terpisah. A dan B itu nggak bisa dibarengan. Untuk PA gabungan atau B sama dengan PA plus PB. Untuk yang ketiga yaitu penjumlahan bersama, A dan B itu bisa bareng atau overlap. PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Untuk yang keempat yaitu perkalian bebas, atau kejadian 1 nggak ngaruh ke kejadian 2, yaitu rumusnya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Untuk yang kelima yaitu perkalian dependen atau kejadian 1 ngaruh ke kejadian 2. Untuk rumusnya yaitu PA irisan B dan sama dengan PA dikali PB setelah terjadinya A. Untuk yang rumus terakhir yaitu bias, itu updatean peluang pas ada info terbaru, yaitu PA 1 setelah terjadinya B. Rangkuman rumus dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen saya yaitu Ibu Ratih. Dan sekian presentasi dari saya yaitu Veronica Sulistianti Suci dari MJ220 mengenai probabilitas mulai dari pendekatan klasik dan relatif, hukum penjumlahan, hukum perkalian, sampai teorema Bayes. Semoga penjelasan dan contoh soalnya bisa membantu memahami konsepnya, bukan cuma menghafal rumusnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.